warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Lubna Alfa Nafisat, kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Jadi di sini kita sudah memasuki bab 14. Nah, pada bab 14 ini berjudul Lab Setup, yang berada pada materi administrasi sistem jaringan. Nah, pada lab setup ini kita mempelajari apa sih? Nah, pada lab setup ini kita akan mempelajari 6 materi yang nantinya kita akan bahas satu persatu pada video ini ya teman-teman. Nah, kita langsung saja melihat materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, di sini terdapat 6 materi ya teman-teman pada lab setup ini atau bab 14 ini. Yang pertama ada pengenalan topologi, lalu yang kedua ada install Ubuntu desktop, yang ketiga ada install Ubuntu server, yang keempat ada cloning Debian, yang kelima ada setup topologi, dan yang keenam yang terakhir ada konfigurasi RAM VM. Dari yang pertama ada pengenalan topologi. Nah, kita langsung saja lihat topologinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memasuki materi yang pertama, di sini ada pengenalan topologi. Di sini ada gambaran topologi ya teman-teman. Di sini ada internet. Ini akan terhubung ke host OS yaitu Windows. Lalu kemudian host OS ini akan terhubung ke GUIS OS yaitu Debian server. Nah, Debian yang dimaksud ini adalah Debian yang tidak memiliki GUI ya teman-teman. Nah, nanti kita akan gunakan Debian server ini. Kemudian Debian server ini akan bertindak sebagai router. Lalu setelah itu router Debian ini akan terhubung ke Ubuntu client yang menggunakan Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, dari Debian router ini juga terhubung ke internal network, dimana internal network ini juga terhubung pada Ubuntu server ya teman-teman. Terhubung ke Debian server dan Ubuntu server. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 macam WSOS. Yang pertama ada Debian server, lalu yang kedua ada Ubuntu desktop, lalu yang ketiga ada Ubuntu server ya teman-teman. Nah, secara koneksi yang pertama ini dari internet. Lalu dari internet ini akan terhubung ke host OS yaitu Windows. Lalu kemudian terhubung ke Debian, lalu terhubung ke Debian. Kemudian router Debian ini terhubung ke Ubuntu desktop ini ya teman-teman. Nah, dari router Debian ini juga akan terhubung ke internal network, yang dimana internal network ini juga terhubung dalam Debian server dan Ubuntu server. Nah, cukup sekian materi yang pertama, kita lanjut materi yang berikutnya. Kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu install Ubuntu desktop. Nah, pada materi install Ubuntu desktop dan install Ubuntu server ini saya akan menjelaskan jadi satu ya teman-teman. Jadi sebelumnya cara instalasi ini itu sudah pernah saya bahas pada video di channel saya sebelumnya ya teman-teman. Judulnya itu Linux installation itu pada bab 6. Jadi bisa teman-teman lihat pada video tersebut. Di video tersebut saya sudah menjelaskan dan mempraktekkan install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, dan ada Debian desktop dan server juga. Nah, teman-teman bisa cek di bab 6 Linux installation saya untuk melihat penjelasan dan cara mempraktekannya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu cloning Debian. Nah, kita langsung buka aplikasi VirtualBox-nya saja ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah masuk aplikasi VirtualBox-nya, teman-teman klik Debian yang sudah teman-teman buat. Lalu di sini kan teman-teman mau menduplikasikan. Nah, di sini teman-teman klik yang ini, snapshot, klik Debian-nya terlebih dahulu, lalu setelah itu klik snapshot. Setelah itu teman-teman lihat icon seperti ini yang ada tulisan clone, lalu diklik. Setelah itu di sini saya akan menamainya default saja. Saya tidak mengubah namanya. Saya akan biarkan namanya Debian clone saja. Lalu setelah itu saya akan mengubah lokasi penyimpanannya di database saja. Tapi itu terserah teman-teman ya. Di sini saya akan menyimpannya di database. Lalu clone type-nya itu full clone. Lalu jika sudah seperti ini, teman-teman klik yang finish. Nah, di sini itu ada proses mengklonnya, teman-teman. Di sini otomatis bakal muncul
proses mengklon. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah berhasil untuk mengklon Debian ya teman-teman. Ini Debian yang saya buat sebelumnya, lalu ini yang clone. Kelima, kita memasuki materi yang kelima, yaitu setup topologi ya teman-teman. Kita akan coba untuk membuat topologi yang sama seperti pada gambar topologi yang ada pada materi pertama ini ya teman-teman. Saya sudah berada pada aplikasi VirtualBox-nya, dan di sini harus sudah dipastikan virtual machine-nya itu dalam keadaan power off semua ya teman-teman. Nah, di sini saya ada Ubuntu server 1 sebagai server kedua, ada Ubuntu desktop sebagai client, dan Debian sebagai routernya, lalu Debian clone-nya sebagai server yang pertama ya teman. Jadi saya akan coba konfigurasi Debian terlebih dahulu. Kita pilih Debiannya, lalu klik setting. Setelah itu klik network ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, di sini teman-teman bisa lihat yang aktif itu hanya adapter 1, adapter 2, 3, dan 4 itu masih belum aktif ya teman-teman. Ini adapter 1 saya ganti menjadi host only adapter ya teman-teman. Lalu untuk namanya masih sama seperti ini. Lalu untuk adapter 2 kita aktifkan. Nah, di sini saya akan pilih internal network. Nah, di sini saya akan mengubah namanya menjadi client network ya teman-teman. Lalu adapter 3 saya aktifkan juga, dan saya akan ganti menjadi internal network. Untuk namanya saya akan ganti menjadi server network ya teman-teman. Saya ganti menjadi server network. Lalu jika sudah terganti semuanya, kita klik OK. Klik OK ya teman-teman. Nah, di sini kita geser ke internal network ya teman-teman. Nah, untuk internal network itu di sini ada Debian server dan ada Ubuntu server. Kita akan coba ke Debian clone-nya terlebih dahulu. Kita klik yang Debian clone, lalu klik setting, network. Nah, adapter 1 di sini kita ganti menjadi internal network. Lalu untuk namanya saya akan ganti menjadi server network ya teman-teman. Server network. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita lanjut ke Ubuntu servernya ya teman-teman. Kita ke Ubuntu server, kita klik setting, lalu kita klik network. Nah, untuk adapter 1 saya ganti menjadi internal network, dan namanya saya juga ganti menjadi server network ya teman-teman. Kita ganti. Lalu jika sudah diganti, kita klik OK. Nah, di sini kita lanjut ke Ubuntu desktop yang sebagai klien. Kita klik Ubuntu desktopnya, lalu klik setting. Setelah setting, kita klik network. Untuk ini adapter 1 saya ganti menjadi internal network. Untuk ini saya adapter 1 ganti menjadi internal network, dan namanya masih sama, yaitu client network. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, jadi di sini struktur jaringannya ini sudah lengkap sama seperti pada topologi ini ya teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang ke-6 yang berjudul konfigurasi RAM VM.
Untuk materi yang keenam ini ada konfigurasi RAM VM. Jadi maksudnya, jadi selanjutnya kita akan menurunkan atau menaikkan RAM sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan laptop kita untuk menyimpan suatu virtual machine. Nah, di sini kita itu perlu melakukan supaya sistem operasi laptopnya itu berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, base memorinya cukup 512 MB, lalu untuk prosesornya cukup 1 GB. Lalu kita coba konfigurasi yang Debian clone, kita klik setting, lalu setelah setting kita klik yang network. Nah, di sini teman-teman, kita klik sistem, lalu setelah itu di sini juga sama 512 MB. Lalu untuk prosesornya kita itu kita cukup 1, untuk penyimpanannya kita 512, prosesornya itu 1 GB ya teman-teman. Lalu setelah itu kita juga melakukan yang Ubuntu server 1, sama seperti tadi sistem, lalu kita ubah menjadi 512 MB, lalu prosesornya 1 GB ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti ini kita klik OK. Untuk Debian clone dan Ubuntu server 1 ini kita ubah menjadi 512 MB dan prosesornya 1 GB, tapi kecuali yang Ubuntu desktop. Di sini kita mengubahnya menjadi 2048. Kenapa 2048? Karena dia itu grafik, jadi supaya tidak lemot ya teman-teman. Jadi yaitu memorinya dan prosesornya itu harus lebih tinggi supaya tidak lemot. Nah, di sini kita 2048 MB, lalu prosesornya cukup 1 GB saja, lalu klik OK. Kira-kira untuk menjalankan 4 virtual machine ini kita totalnya itu kurang lebih 4 GB ya teman-teman. Nah, semoga pada bab 14 ini teman-teman paham dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.